Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Tsalasah, karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan dengan arkanul iman, rukun iman. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah bisa membedakan antara rukun dan cabang, antara arkan dan syu'ab. Yani sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang hadisnya adalah bahwa yang namanya rukun itu adalah perkara yang sifatnya diyakini dengan hati, sedangkan yang namanya cabang-cabang dari iman adalah berupa amalan-amalan yang kita kaum muslimin melakukan. Maka dari penjelasan yang sudah kita dapatkan pada pertemuan yang telah lalu adalah bahwasanya ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya rukun, maka ini adalah perkara yang akan mengeluarkan mereka dari keislaman. Sedangkan seseorang yang meninggalkan perkara-perkara dari cabang-cabang dari keimanan itu sendiri, maka tidak menjadikannya keluar dari keislaman. Inilah yang harus kita bedakan. Dan nanti akan kita ketahui bahwa di antara prinsip dari seseorang yang katakanlah satu pemahaman yang tidak dengan pemahaman seperti itu akan berakibat fatal. Karena cara-cara seperti ini cara-cara yang tidak terbimbing, dan insya Allah akan kita jelaskan agar kita mengetahui. Jangan sampai kita menyimpang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita ada dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Syekh kemarin menjelaskannya, Syekh Fauzan, tentang orang-orang yang meninggalkan berupa kewajiban-kewajiban. Faidah tarkul muslim syai'an minal wajibat. Apabila seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atau mengerjakan perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan, maka dia tidak akan mengeluarkannya, atau katakanlah tidak akan berubah imannya, tidak akan menyimpang imannya. La yazu imanahu bil kulliyah. Dan itu artinya dia tidak akan, ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang muharramat,
Ya, di perkara-perkara yang itu adalah amalan-amalan yang diharamkan, seperti minum khamr, mencuri. Apakah orang tersebut telah keluar dari keislaman, yakni imannya hilang? Tidak. Imannya tidak menjadikan hilang. Tapi ketika dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap malaikat, tidak beriman kepada adanya malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, tidak beriman kepada para rasul, tidak pula beriman kepada hari akhirat, dan tidak beriman kepada takdir, ini yang akan mengeluarkan seseorang dari keislaman dan keimanan. Ya. Nah, itu yang harus kita bedakan. Karena yang pertama adalah amalan-amalan hati. Sedangkan yang kedua dari cabang-cabang iman itu adalah amal perbuatan kita. Amalan-amalan yang sifatnya dari amalan-amalan jawari. Nah, inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang membedakan, kata Syekh di sini dikatakan inda ahlus sunnah wal jamaah. Dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus tahu sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah sementara ini hanya diakui oleh satu kelompok dengan doktrin aswajan. Padahal yang namanya Ahlus Sunnah itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, itu adalah sebuah keyakinan dan sebuah pemahaman yang seseorang tidak hanya sekedar bisa mengaku-ngaku saja, tapi harus dalam bentuk prakteknya. Dia seperti apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah itu? Dia memegang prinsip-prinsip yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia berjalan di atasnya. Dia mengamalkannya. Maka diakui atau tidak diakui, mengaku atau tidak mengaku, itulah Ahlus Sunnah. Sehingga secara umum siapapun kaum muslimin yang berkeyakinan sebagaimana dulu Rasulullah SAW berkeyakinan, yang memahami agama sebagaimana dulu Rasulullah SAW memahami agama ini, yang kemudian beramal dengannya, maka siapapun dari dulu sampai akhir zaman, dialah yang dikatakan Ahlus Sunnah. Loh, kenapa harus penyebutan Ahlus Sunnah? Karena sepeninggal Nabi dulu, di zaman Rasul dan para sahabat, nggak ada istilah Ahlus Sunnah. Nggak ada. Muslim, ya Muslim saja. Mengikrar keislaman, ya keislamannya saja. Loh, sampai bisanya muncul itu ketika muncul orang-orang yang menyatakan keislamannya, tapi nggak jelas. Maksudnya apa nggak jelas? Dia berislam, tapi menuduh para sahabat adalah orang-orang yang khianat, khususnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah pengkhianat. Loh, bisa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa sebenarnya kekhilafahan itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian mereka membela Ali. Orang yang membela dan berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, namanya dulu mengakunya Syiatu Ali. Maka muncullah firqah Syiah. Muncul firqah Syiah. Syiah itu apa? Aslinya awalnya membela Ali. Boleh tidak membela Ali bin Abi Thalib? Boleh. Dan awalnya masih benar untuk membela Ali. Tapi kemudian sebuah ucapan muncul. Yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali. Ini sudah beda. Ini sudah beda. Karena meyakini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak dengan khalifah, sedangkan yang lain tidak. Maka kemudian, sebagaimana pada umumnya, membela ini, mencela yang itu. Timbulnya celaan-celaan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada yang selain Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dikatakan sudah mulai tidak lagi sebagai pembela Ali. Tapi sudah hulu pembelaannya, melampaui batas. Inilah yang dikatakan Rafidhah. Maka Syiah Rafidhah itu adalah merupakan firqah yang bertentangan dengan semua para sahabat yang dulu mereka bersepakat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Untuk membedakan mereka, maka dibedakan. Kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari sunnahnya. Karena Rasulullah menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi.
nabiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Semua para sahabat menyepakati Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah. Sedangkan yang tidak meyakininya itulah Syiah. Awalnya karena mereka membela, tapi ketika sudah mulai melampaui batas, dikatakan Syiah Rafidhah. Nah, Syiah yang sekarang ini menghancurkan berbagai negeri Islam, Syiah Rafidhah. Begitu. Kenapa? Karena mereka senantiasa mencela para sahabat Rasul, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Lah yang namanya, yakni itu yang sedang perang di Palestina itu, ucapannya ucapan seperti itu. Mereka membenci Umar bin Khattab luar biasa kebencian. Dan itu nyata. Demikian juga dengan Syiah Houthi yang ada di negeri Yaman. Mereka sama. Begitu benci kepada para sahabat. Khususnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah. Maka untuk membedakan seperti itu, maka dikatakan muncul istilah ahlu sunnah. Begitu. Ini paham ya? Nah, ahlu sunnah itu siapapun yang berkeyakinan sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat berkeyakinan. Karena Nabi menyatakan, niscaya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullaha finar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa? Siapa mereka? Al-Jamaah. Nabi menyebutnya Al-Jamaah. Siapa yang dimaksud dengan Al-Jamaah itu? Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa saja yang berada seperti aku dan para sahabatku hari ini berjalan. Jadi rujukannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Dari awal saya mengadakan kajian di sini, senantiasa saya kembalikan urusan-urusan perkara ini. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabat. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabat. Lah kenapa mesti merujuk kepada mereka? Karena itu merupakan prinsip dari agama ini. Allah sudah menjamin Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam ayat banyak kita dapatkan. Tentang seseorang diberikan petunjuk atau tidak. Menjadi para sahabat adalah menjadi ukuran. Barometernya. Menjadi barometer. Fa in amanu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana iman, jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian, niscaya mereka akan dapatkan petunjuk. Ayat ini awalnya untuk kepada ahli kitab yang merasa kami mendapatkan petunjuk, kami mendapatkan petunjuk. Karena merasa ahli kitab itu Yahudi Nasrani, kami yang mendapatkan petunjuk. Maka kata Allah dibalas, sekiranya mereka beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat, niscaya kalian akan dapatkan petunjuk. Berarti ini jadi ukuran. Kalau masa-masa dulu sebagai ukuran, lebih-lebih lagi di zaman-zaman sekarang ini. Maka keimanan kita diukur bagaimana ukuran para sahabat beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Inilah yang dimaksudkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnah. Sunnatul khulafaur rasyidin dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Kalau begitu khulafaur rasyidin punya sunnah? Tidak. Bukan khulafaur rasyidin punya sunnah, tapi bagaimana khulafaur rasyidin memahami dan menjalankan sunnah dari nabinya. Begitu. Prakteknya seperti apa? Lihat khulafaur rasyidin. Al-Mahdiin yang telah mendapatkan petunjuk. Ini keluar dari lisan Nabi sendiri. Ketika para sahabat Aus ini, ya Rasulullah wasiatkan kepada kami. Wasma wa tuti, kata Rasul. Hendaknya kau dengar dan taat. Dan kemudian ikuti sunnahku dan sunnah faros. Sunnah apa yang dimaksud? Amaliyah kita sehari-hari. Amal kita, perbuatan kita. Yang sehari-hari kita lakukan, maka kita harus mencontoh bagaimana sunnah Nabi. Itulah yang dikatakan sunnah. Pola hidup kita, pola pikir kita dalam beramal. Di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Di dalam memahami sunnah-sunnah Nabi. Karena banyak orang-orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi sesuai dengan akal-akal pikiran mereka. Banyak orang yang memahami hadis-hadis. Tapi sesuai dengan apa yang ada pada otak-otak mereka. Lihat Rasulullah dan para sahabatnya di dalam mengamalkan. Itulah yang menjadi rujukan kita. Inilah yang dikatakan ahlus sunnah. Akan ada terus sampai akhir zaman.
Sebagaimana akan terus pula bentuk penyimpangan-penyimpangan itu ada sampai akhir zaman. Jadi apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah diaku-aku oleh seseorang? Enggak perlu. Kalau mengakui bahwa saya Ahlus Sunnah dalam rangka untuk meyakinkan diri kita, boleh. Tapi kalau mengaku saya Ahlus Sunnah, yang lain bukan Ahlus Sunnah, ini yang nggak beres. Ini yang nggak beres. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan seperti baju, Pak. Dipakai kapan, dikeluar, ditanggalkan kapan, bukan. Sebagaimana dikatakanlah Al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan seperti pakaian yang sekehendaknya untuk dilepas dan kehendaknya untuk dipakai. Kemudian diaku-aku ini baju saya. Nah, siapapun. Sehingga orang tidak ta'assub nantinya. Kenapa? Karena rujukannya Rasulullah sama. Karena rujukannya para sahabat sama. Ayat-ayat yang dirujuknya sama. Hadis-hadis yang dirujuknya sama. Jadi kalau mau bangga apa? Saya bangga. Bangganya apa? Saya pakai ayat ini. Bukan kamu saja. Yang lain juga pakai ayat. Terus apa yang mau dibanggakan? Yang ada adalah bagaimana kita secara kuat untuk menjalankan dalam kehidupan kita. Itu. Sehingga Ahlussunnah itu bukan sebuah kelompok yang nanti kalau masuk kelompok tersebut harus daftar dulu jadi member. Nggak ada. Nggak perlu jadi member. Pakai saja amalan itu, kerjakan, otomatis sudah Muslim. Karena dulu tidak ada itu penyebutan Ahlus Sunnah, Salafi. Nggak ada. Baru muncul di akhir-akhir zaman karena untuk membedakan. Tadi muncul Syiah. Nanti muncul lagi. Masih di zaman para sahabat ini. Orang yang tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir. Nggak ada takdir itu. Semuanya kita yang menentukan. Tuh, ya. Ada lagi kelompok yang menyatakan kita enggak ini punya ikhtiar apapun juga. Wes sudah mau sesat, mau Muslim, mau geletak, mau itu sudah semua ditentukan oleh Allah. Jadi enggak ada ikhtiar. Itu namanya Jabriyah. Ada kelompok seperti itu muncul aja. Ada pula yang kemudian menyatakan bahwasanya semuanya kafir kecuali orang-orang tertentu. Khawarij. Nah, nanti akan kita jelaskan itu. Karena saya menyebutkan nama itu. Untuk membedakan kesemuanya itulah muncul para ulama menyatakan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang berpegang dengan apa yang dibawa dulu Rasulullah dan para sahabat. Ma'ana alaihil yaum wa ashab. Siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku hari ini. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama. Ingat ya, di dalam beragama. Bukan urusannya HP, bukan urusannya speaker, bukan urusannya mic. Karena ada zaman sekarang orang-orang yang otaknya koplak. Mengatakan, jangan sekarang dulu nggak ada mobil, adanya otak. Ya subhanallah, ya Bahlul. Bukan urusan itu, urusan bidin, urusan agama. Bukan urusan-urusan teknologi, bukan urusan-urusan yang kaitannya dengan peralatan-peralatan itu, bukan. Tapi urusannya urusan agama. Muhdatsatun fiddin, perkara-perkara yang baru di dalam apa? Agama. Yang kesemuanya Allah sudah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah selesai. Tinggal ikuti. Sebagaimana katakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah saja. Ngintil babes ngintil. Telepon. Ikut saja, ikut. Wa la tabtadi'u. Gak usah diurus-urus agama ini. Gak usah ditambah-tambah urusan agama ini. Diada-adakan. Karena kalian telah dicukupi. Cukup sudah. Akan. Demikian ma'asyiral muslimin ibadah. Nah, saya menetapkan. Maka orang-orang yang meninggalkan amal-amal baik, amal-amal soleh, berupa kewajiban, sebagaimana sudah dicontohkan pada pertemuan yang terlalu, seperti birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Wajib tidak? Wajib. Tapi ternyata ada dari
5 orang anak, ada 1 yang rada-rada ngeyel bengkeng, misalkan ya, ada nggak di keluarga kayak itu? Semuanya keluarga kumpul, yang 1 kemana ini? Wakili, ini kakaknya. Wajib itu padahal. Kemudian dia tidak melakukannya. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari keimanan. Nah, tidak keluar dari keimanan. Yang ada adalah nakusu imana. Hanya berkurang iman. Berkurang iman. Wa kana asiyan. Demikian juga dalam wa kana asiyan, dan dia adalah termasuk orang-orang yang bermaksiat. Wa kana fayakunu asiyan ima bitarkil wajibat wa ima bifilil muharram. Bisa jadi dia itu adalah melakukan kemaksiatan karena meninggalkan kewajiban atau mengamalkan perkara-perkara yang haram. Wa ala kulli halin la yakhruju minal iman. Maka keadaan kesemuanya itu tidak menjadikannya keluar dari keimanan. Nah, tidak keluar dari keimanan. Wa innama yakunu mu'minan naqisul iman. Akan tetapi dia beriman tetapi berkurang iman. Kualitas imannya sama halnya dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ada yang Masya Allah gercep. Datang waktu sholat gercep. Datang waktu ibadah dia dihiasi dengan sunnah-sunnahnya. Masya Allah, itu menunjukkan keimanannya. Kalau orang yang tidak percaya bahwa sebuah kewajiban dari sholat-sholat fardu yang kita lakukan bisa jadi berkurang kualitasnya, ya kan? Mungkin ketika sholat kita dalam keadaan tidak konsen, wujudnya sedang sholat, ya, pikirannya sedang kemana-mana, maka disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang percaya seperti itu, maka dia berupaya untuk melakukan dengan sholat sunnah. Tapi ada orang yang sudahlah habis melaksanakan kewajiban, dia zikir-zikir pulang. Berkurang tidak keimanan? Tidak. Artinya dalam hilang imannya, tidak hilang. Hanya bisa saja jadi dia adalah orang yang tidak telaten, yang mungkin saja berkurang dari sisi keimanan atau amal-amal yang lainnya, yang semuanya itu adalah membutuhkan keyakinan kita, membutuhkan kesungguhan kita. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Hada madhabu ahlus sunnah wal jamaah. Demikian kata Syekh. Inilah madhabnya, pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah. Khilafan lil khawarij. Ini berbeda dengan khawarij. Lah, khawarij kayak apa pendapatnya? Kita lihat. Al khawarij yukaffirunahu wa yakhrujunahu minad din. Adapun orang-orang khawarij secara umum dia. Suara apa itu? Jangan sih. Yang ngaji di luar. Adapun khawarij, mereka mengkafirkan dan menganggapnya berpendapat keluar dari agama ini. Siapa? Para pelaku maksiat atau orang-orang yang tidak menegakkan kewajiban. Ini pendapat khawarij. Maka saya ingin menjelaskan dulu secara umum. Apa itu khawarij? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jangan dikira khawarij itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira khawarij itu tidak percaya kepada para malaikat. Jangan dikira khawarij itu tidak percaya kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir. Tidak, khawarij percaya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ramjan Al-Hajiri hafizahullah taala,
Syekh Ramzan. Kalau saya lihat di beberapa tayangan apa di YouTube dan sebagainya, beliau itu muridnya Syekh Fauzan yang mensyarah. Ya, ini kita beliau terkenal di Saudi itu sebagai seorang ulama, ya, walaupun bukan ulama sepuh, tapi beliau dikenal sebagai muridnya Syekh Fauzan. Kebetulan saya yakni menukil dari ucapan-ucapan beliau, ada ucapan yang bagus. Kata beliau, al-khawarij ma muskilatun fil asma'i was sifat. Orang-orang khawarij itu tidak ada muskilat, tidak ada perkara, tidak ada penyimpangan dalam asma wa sifat, yakni tentang tauhid. Dalam tauhid uluhiyah, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya dengan asma wa sifat. Lantas apa yang menjadikan mereka seperti itu? Khawarij itu menyimpang disebabkan karena dalam pandangan mereka ada dari kalangan kaum muslimin ketika mereka melakukan dosa besar itu dikeluarkan dari keislaman, dikeluarkan oleh mereka dari keislaman. Itu Khawarij. Kata Syekh Al-Fauzan di sini disebutkan di antara bentuk penyimpangannya itu adalah mereka tidak bisa membedakan ayat-ayat yang wa'id dan ayat-ayat yang wa'ad. Masya Allah, ini loh pengetahuan buat kita. Apa itu wa'id? Wa'id itu ancaman. Al-wa'ad itu adalah janji. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ayat-ayat yang wa'id, sifatnya ancaman. Umayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajaja'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka sesungguhnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa'id atau wa'ad? Janji atau ancaman? Ancaman. Ayat-ayat ancaman biarkan sebagai ancaman. Ayat-ayat ancaman jangan diposisikan sebagai janji. Kalau janji innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Janji Allah kepada orang kafir, janji Allah kepada orang yang beriman, janji Allah kepada orang bertakwa, janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa, janji Allah, itu janji. Beda dengan ancaman. Nah, ayat-ayat yang Al-Quran yang di sana disebutkan sebuah ancaman, maka tidak kemudian diposisikan sebagai janji. Inilah dari kesalahan orang-orang Khawarij. Sehingga ketika ada seorang muslim, misalkan yang membunuh saudaranya, hampir sudah. Kenapa? Ayatnya itu seperti balasannya jahanam. Padahal di banyak riwayat, hadis-hadis tentang bagaimana Allah, di antara sifat Allah adalah ad-dhaha, tertawa. Allah tertawa melihat seorang mukmin, dua orang muslim yang katakanlah masuk surga, yakni seorang mukmin yang saling membunuh di antara keduanya kemudian masuk surga. Yang satu berbuat zalim kepada saudaranya ketika dalam keadaan berseteru sampai terjadi pembunuhan, maka yang dizalimi, yakni katakanlah orang yang yakni dizalimi itu dalam kondisi yang berbuat yang mendolimi, maka dia kemudian bertobat dan kemudian dia bertobat dan berjihad fisabilillah. Nah, kemudian dia masuk ke dalam surganya ketika jihad fisabilillah. Beberapa ayat seperti itu atau riwayat-riwayat yang lain yang semana dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah jamaah sekalian rahimahullah, bisa jadi ayat-ayat yang sifatnya wa'id itu diterapkan. Sedangkan orang-orang Khawarij tidak. Menyatakan bahwa semuanya di dalam neraka jahanam. Awalnya seperti itu. Lihat ma'asyiral muslimin ibadallah. Awalnya seperti itu. Menyatakan bahwa setiap muslim yang bermaksiat, melakukan dosa besar, maka dia kafir. Itu Khawarij yang ekstrim kemudian bermunculan. Keyakinan ini dilihatkan kepada pemerintah.
dilihatkan kepada pemerintah. Pemerintah yang bermaksiat kepada Allah, maka dia kafir. Dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul dhalimun. Ayat ini dipakai untuk setiap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka khuruj anil hukam, keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Ini awal. Ini orang-orang Khawarij. Dari mana keyakinan munculnya awalnya? Dia menjadikan ayat-ayat ancaman sebagai ayat-ayat yang janji yang harus ditetapkan. Akhirnya menyebabkan mereka melampaui batas. Tadi dikatakan oleh Syekh Ramjan Al-Hajiri bahwa mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada malaikatnya. Iya, bahkan dalam urusan beribadah mengalahkan para sahabat. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi, orang-orang Khawarij seperti itu. Ini Khawarij. Maka nanti saya akan meningkatkan Khawarij yang ekstrim, dan ada Khawarij yang pada dasarnya mereka mengikuti Thariqah Khawarij, tapi tidak secara keseluruhan. Ya, tidak secara keseluruhan. Khawarijnya merah jambu. Kalau jambu tuh enggak benar-benar merah, tapi ya merah jambu kayak seperti bahasa kita lah gitu kan. Ya. Jadi enggak benar-benar tegas gitu. Ya itulah Khawarij merah jambu. Yang dimaksud itu adalah yang pertama yang ekstrim dulu. Ngeri kalau sudah ekstrim. Bahkan setiap muslim mereka bunuh. Dihalalkan darah. Sehingga tidak aneh kalau mereka meledakkan bom-bom di tengah kaum muslimin, di tempat-tempat umum, sampai ada yang kemudian yang terbunuh. Apa jawaban mereka? Ya nanti mati, ya sekarang juga mati, sama aja. Bayangkan, nyawa selembar nyawa dianggapnya adalah sesuatu hal yang mati ya mati sudah. Kan ngeri. Betapa nyawa seorang muslim itu begitu enteng, begitu ringan. Kenapa? Ya karena halal darahnya. Dihalalkan darahnya, dihalalkan kehormatan, dihalalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mereka. Ini Khawarij. Mengerikan. Sehingga mereka melawan para sahabat pembunuh. Bahkan ketika Abdurrahman bin Muljam untuk perencanaan membunuh beberapa orang tokoh. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, dan kemudian juga Amr bin As. Karena 4 orang ini dianggap sekongkol untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib menyerahkan urusannya untuk melakukan perundingan dengan diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Maka 4 orang ini dianggap sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka melakukan perencanaan untuk membunuh masing-masing. Giliran mereka menyebutkan Ali bin Abi Thalib, itu dalam rapat mereka disebutkan itu dalam riwayat yang ada. Kata di antara mereka, kalau yang ini, yang 3 ini, oke lah. Tapi ini Ali bin Abi Thalib. Ini menantu Rasul, kata mereka. Gak bisa kita seperti ini. Maka mereka lebih yakin, justru ini. Oh iya sudah. Doktrin ditekankan seperti itu. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib menantu Rasul, yang kata Rasulullah SAW, Ali fil jannah, itu tidak aman dari DPO mereka. Kan disuruh kan DPO ya. Dalam checklist mereka seperti itu sudah. Ya apalagi pemimpin zaman sekarang. Para pemimpin dunia atau pemimpin muslim. Walaupun sudah nyata-nyata negara kami tegak di atas tauhid seperti dikatakan oleh Raja Salman. Atau putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Negeri ini adalah negeri tauhid. Gak ada kalau di kita ini baliho. Di sini kan baliho itu isinya semuanya gudang garam, ya kan, jarum. Di sana balihonya tentang prinsip tauhidullah.
Dan tidak bolehnya ada kemungkaran berupa kesyirikan. Di sana seperti itu. Coba aja lihat yang pernah ke sana. Lihat. Luar biasa. Itu tetap Raja Salman itu adalah tokoh ngeri. Apalagi di negeri kita. Iya, sudah. Habis. Sehingga ketika orang-orang Khawarij sekarang dikatakan terorisme, kalian Khawarij, kami bukan Khawarij. Kalau dulu pantas Khawarij zaman dulu dengan zaman sekarang 11-12 prinsipnya begitu. Bahkan Khawarij dulu itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Mereka malam itu sholat malam nggak pernah ketinggalan. Batuknya itu pada hilang. Tangannya pada kapal karena banyak ruku, banyak sujud. Ketika ada budak dari kalangan Khawarij ditanya oleh Al-Gojo, oleh pemerintah itu, apa yang kau lakukan untuk tuanmu ini? Karena para Khawarij dulu punya banyak budak. Apa yang kau lakukan untuk tuanmu ini? Apa kata budaknya? Demi Allah saya tidak pernah menyediakan makan siang karena siang itu mereka berpuasa. Tidak pernah menyediakan makan siang. Dan kalau malam saya nggak pernah menyiapkan tempat tidur karena mereka sepanjang malam sholat. Itu Khawarij. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakhrujuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, kama yakhruju sahmu minar rumiyah, seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan, nggak ada bekasnya sama sekali. Bacaan Al-Quran mereka nggak sampai tenggorokan. Seperti itu. Mereka alim, mereka baca Al-Quran. Akan tetapi cara-cara mereka di dalam memahami agama ini tidak sebagaimana dipahami dulu oleh para sahabat. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang ke perkampungan mereka, perkampungan Haruri, ditanya oleh mereka, adakah di antara kalian yang mengetahui kapan turunnya Al-Quran? Kata mereka, kami tidak mengetahui. Dari situ Abdullah bin Abbas menyatakan, tidak ada satupun para sahabat yang bergabung dengan mereka. Tidak ada satupun para sahabat yang bergabung dengan orang-orang Khawarij. Tidak, ma'asyul muslimin. Makanya kenapa saya senantiasa lihat ikuti para sahabat Rasul. Maka orang-orang zaman sekarang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, mereka mencari-cari alasan. Sahabat itu kan manusia biasa. Dia laki-laki, saya laki-laki. Dia berpendapat, saya berpendapat. Ya beda bro. Beda. Siapa kalian, siapa para sahabat? Beda. Nah, barakallahu fiik. Demikian halnya dalam hal yakni berkeyakinan, ya sangat jauh beda. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasul di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana mereka begitu kuatnya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama ini. Itulah Khawarij. Maka tingkat ekstrimnya dahsyat dan akan terus ada orang-orang yang dari sisi ekstremis dalam perkara-perkara seperti itu akan muncul, akan tetap ada hingga akhir zaman. Sampai sekarang pun seperti itu. Mereka yang tidak masuk ke dalam kelompok Khawarij dikeluarkan dari keislaman. Mereka yang beramal tapi tidak dengan apa yang Allah turunkan menurut mereka, maka semuanya dalam keadaan kafir. Dan kafirnya itu terus dimasuk-masukkan. Pemerintah kafir. Pegawai pemerintah kafir. Alat-alat negaranya ya kafir semuanya. Ustadz-ustadz yang mendukung kebaikan pemerintah sama kafir. Jadi nggak ada sisa. Tidak ada sisa, semuanya kafir. Ngeri tidak? Ngeri itu. Ada pula Khawarij yang kemudian begitu yakni cara bergeraknya, cara modus operandinya berbeda. Kalau dulu dengan cara mengangkat senjata secara langsung. Yang berikutnya dengan berbagai kondisi yang ada mereka melakukan tindakan-tindakan yang berbeda. Seperti yang terjadi di negeri Mesir. Di negeri Mesir dulu ada yang namanya kelompok Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin. Dan itu sama, melakukan cara-cara yang sama. Sehingga apa yang terjadi di negeri Mesir sampai sekarang, itu semuanya tidak lepas dari perbuatan mereka. Seperti itu. Dan para ulama telah angkat bicara. Yang paling bagusnya mengingatkan dari ulama negeri Mesir itulah apa yang dilakukan oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ruslan. Hafizahullah Ta'ala. Begitu kuatnya beliau terus mengingatkan sampai beberapa mahasiswa dari kita yang kemudian belajar ke Mesir, selain belajar di Al-Azhar, mereka pun ngaji kepada Syekh Said Ruslan. Mereka mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Di antara ucapannya adalah, saya dulu terkaget-kaget dengan peringatan dari Syekh ini terhadap kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin itu. Tapi setelah saya tahu bagaimana terjadinya chaos di negeri Mesir, maka saya betul menyadari apa yang dikatakan oleh beliau itulah benar peringatan-peringatan. Hati-hati kepada kelompok-kelompok seperti ini. Ikhwanul Muslimin bergerak secara resmi, begitu. Bergeraknya secara resmi, bukan di bawah permukaan. Tidak main petak umpet. Nampak. Kalau sekarang sih pelang-pelangnya itu ada. Tapi di antara prinsip-prinsipnya adalah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Makanya pemerintah Saudi itu bikin banner-banner, baliho-baliho itu tentang bahaya pemahaman dan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Dan ketika zaman saya lagi belajar awal-awal semangat, bacaan bukunya itu bacaan Ikhwanul Muslimin semuanya. Apa yang ditulis oleh Said Hawa, apa yang ditulis oleh Hasan Al-Banna, apa yang ditulis, semuanya bisa seperti itu. Sehingga pikirannya pun hampir terpengaruhi. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dulu memang belajar seperti itu. Karena yang namanya yakni belajar tentang agama, ada proses. Alhamdulillah. Ya, banyak pencerahan-pencerahan yang kemudian istilahnya menjadikan kita tidak lagi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kita harus akui pernah melakukan hal-hal yang seperti itu dan kita semuanya menyatakan saya bertobat dan rujuk dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Demikian ma'asyiral muslimin ibadallah. Hampir semuanya para pemuda ya sejaman seangkatan saya lah waktu itu semuanya hampir begitu kan, hampir yakni terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Dan itu Ikhwanul Muslimin adalah bukan pemikiran yang datang yang mencocoki apa yang telah dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang mencocoki para sahabat Rasul dan para sahabatnya, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengerikan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk yaitu mencari kekuasaan. Namun apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa setelah terjadinya perang Teluk muncul yang setipe dengan Khawarij, prinsipnya tetap dipegang, tapi kemudian juga tidak memakai nama Ikhwanul Muslimin. Karena apa? Karena memakai nama Ikhwanul Muslimin sudah bagian berat. Maka mereka kemudian tidak memakai nama Ikhwanul Muslimin, tapi metodologinya sama. Begitu. Metodologinya sama. Yaitu apa yang dilakukan oleh Muhammad Surur bin Naib Zainal Abidin. Nah, ini embrio ini yang kemudian masih banyak melatar belakangi pemikiran-pemikiran para pemuda di berbagai negara, termasuk di negeri kita. Yaitu pemikiran Muhammad Surur yang sering disebut dengan Sururiyah. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Mereka berakidah dengan akidahnya Al-Sunnah. Mereka tata sholatnya, kitab sholatnya merujuk kepada Syekh Albani. Akidah-akidahnya yang merujuk adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibacanya kitab Tauhid. Dibacanya pula Kasyfus Suwat dan lain sebagainya. Dibaca pula berbagai kitab yang merujuk kepada para ulama. Akan tetapi mereka tetap menyatakan bahwa pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Maka mereka membuat pemikiran-pemikiran seperti itu. Muncul tokoh-tokohnya, bukan ecek-ecek. Ya, tokoh yang luar biasa. Jago dalam berceramah. Namanya Dr. Salman Al-Aur.
dan Dr. Safar Hawali. Luar biasa, itu dikagumi. Jujur aja, saya kemana-mana bawa bukunya itu. Iya, bawa bukunya. Saya masih ingat dengan Allah yarhamu wa yaghfiruh, Ustadz Ali Hijrah, pendiri yang sunnah itu. Saya dengan beliau bacanya itu aja. Wah, begitu. Tapi ya alhamdulillah kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tersadarkan. Akhirnya ditinggalkan. Jadi sama, jadi jangan dikira bahwa wah mulus-mulus saja, tidak. Jadi mereka yang tahu sejarah itu kita paham seperti itu. Ada kita tahu sejarahnya, tahapan-tahapannya. Maka alhamdulillah dengan banyaknya dari katakanlah pelajar kita belajar ke Saudi, belajar ke Jamiah Islamiyah Madinah, dan mereka pulang membawa pemahaman-pemahaman yang semuanya berupaya untuk menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran takfiri. Karena prinsip dari Khawarij adalah takfiri, mengkafirkan. Setiap muslim, bahkan pemerintahan yang tidak memakai hukum Islam. Ngeri kan? Ngeri. Ya. Dan itu syubhat. Makanya hati-hati jamaah sekalian rahimahullah. Kalau ada orang datang, pernah di sini, pernah datang. Negeri apa kita ini? Kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Dibikin syubhat. Berarti bukan negara Islam. Jadi ya pemimpinnya bukan pemimpin Muslim. Jadi ya berarti kita harus mengkafirkan mereka. Tidak melakukan ketaatan kepada mereka. Na'udzubillah. Bahaya. Bahaya. Ini belum tuntas. Saya masih ingin sekali lagi bicara. Karena Syekh menjelaskan pula tentang bahaya. Ya, tentang bahaya takfiri. Ada yang secara terang-terangan. Ada pula yang secara diam-diam, tapi juga mengikuti prinsip seperti itu. Seperti apa gambarannya? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu memudahkan kita untuk beramal dan berkeyakinan sebagaimana dulu para sahabat melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam tasliman katsir wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.